Jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda, ya. Nah, hari ini saya akan share mengenai topik potensi bisnis 2021. Saya yakin pastinya Anda sudah nonton dari berbagai macam mentor, coaches juga yang memaparkan potensi bisnis 2021. Nah, saya hanya ingin sharingkan dari pengalaman saya dan dari kacamata saya. Nah, tentunya saran saya bagi Anda semua para entrepreneur, para pengusaha, para pemilik bisnis, 2021 adalah tahun terobosan. Jadi jangan ragu untuk bermimpi besar. Sekali lagi, jangan ragu untuk bermimpi besar. Jadi wujudkan mimpi Anda di tahun ini juga. Jangan sampai lewat tahun tapi mimpinya belum tercapai. Pusatkan Anda, fokuskan kerja Anda, fokuskan pikiran Anda supaya Anda bisa nyampe goalnya 2021, ya. Nah, saya akan share mengenai potensi bisnis 2021. Nah, sebenarnya bisnis itu apa sih? Bisnis adalah sebuah hal atau sebuah cara untuk bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi market, ya. Bagaimana kita jadi problem solver buat market. Contohnya misalnya kalau orang saat ini mungkin malas untuk datang ke restoran, datang ke kafe, ya udah pesan online aja. Nah, ada layanan online itu memudahkan, jadi memecahkan masalah, ya. Nah, jadi saya lihatnya dari sudut pandang problem yang dihadapi oleh orang-orang atau keinginan, desire yang ingin yang menjadi keinginan setiap orang atau market yang diinginkan apa, ya. Jadi lihatnya dari sudut sana, bukan lihat dari potensi bisnisnya, tapi lihat dari problemnya yang dihadapi masyarakat, yang dihadapi oleh market atau keinginan mereka apa sih. Nah, itu. Jadi lihatnya dari angle situ, ya. Baru kita bisa nanti lihat ternyata bisnis itu apa aja. Oke? Nah, yang pertama adalah lihat dari orang itu ingin sehat, orang ingin hidup bersih, clean, hygiene, dan juga ada personal protection. Sekali lagi, orang ingin hidup sehat, ingin hidup bersih, hygiene, dan juga personal protection. Berarti produknya apa saja yang bisa kita tawarkan untuk kebutuhan itu? Ya berarti ya hand sanitizer, masker, apalagi vitamin, obat-obatan yang membuat lebih sehat, multivitamin, suplemen gitu ya. Terus juga organic foods ya, apalagi home exercise. Bisa jadi Anda memberikan satu instruktur yoga, ya, jadi instruktur yoga dan memberikan tutorial. Itu kan orang ingin sehat tapi ingin dari rumah, ya sudah berikan saja tutorial home exercise gitu kan. Terus bisa juga adalah cleaning service, ya kan, karena mungkin ya rumahnya pengen bersih dan sebagainya. Bisa jadi Anda memberikan jasa cleaning service. Juga cleaning equipment, mungkin rumah kotor ya mungkin masih dibersihkan dan sebagainya, semuanya gitu, peralatan dan sebagainya, itu kan juga penting ya. Jadi kebersihan itu. Lalu juga insurance. Nah, personal protection, insurance. Jadi bagi Anda yang selling insurance, ini juga satu potensi bisnis 2021 karena orang ingin sehat dan ingin terproteksi ke depannya gitu kan, karena kalau sampai ada apa-apa diproteksi. Jadi ini adalah potensi bisnis kalau melihat dari sudut pandang atau dari angle orang ternyata pengen sehat, pengen hygiene, pengen bersih ya, personal protection. Itu satu. Nomor dua adalah orang juga pengen making money, pengen mendapatkan income lebih banyak, uang lebih banyak, dan juga bekerjanya dari rumah dan bisa dilakukannya dari rumah. Jadi working from home ya, while stay at home, dari rumah saja tapi bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan mendapatkan uang ya, sambil nge-review produk dapat uang, sambil kita goyang-goyang, joget-joget dapat uang, sambil kita sharing-sharing edukasi lewat YouTube, lewat Instagram dapat uang. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kira-kira potensi bisnisnya apa yang bisa kita lakukan untuk bisa ternyata ada kebutuhan orang untuk mendapatkan uang tambahan, making more money online gitu ya. Jadi apa yang bisa dikerjakan? Misalnya Anda punya bisnis ya. Bisnis Anda misalnya apalah ya, terserah Anda. Ternyata Anda sudah buktikan di bisnis Anda sendiri, Anda bisa menghasilkan satu hari pendapatan omset misalnya 2 juta per hari. Ya, Anda bisa menghasilkan dengan produk yang Anda jual, Anda bisa menghasilkan dan Anda sudah buktikan ternyata bisa menghasilkan 2 juta per hari. Dan itu terus-menerus, bisa 2 juta, 3 juta, mungkin ya ada yang naik turun, mungkin 1,5 juta, tapi rata-rata 2 juta per hari. Nah, kalau Anda sharingkan pengalaman Anda di YouTube misalnya salah satu contohnya, atau mungkin di mana terserah, di TikTok boleh, di Instagram boleh, di sosial media lah, Facebook juga boleh gitu kan. Ternyata mungkin banyak orang yang bisa terinspirasi dari cerita Anda.
dari tutorial yang Anda berikan, ya. Bagaimana menghasilkan uang 2 juta per hari? Anda mau tahu caranya, Anda share begitu. Dan itu ternyata banyak orang yang nonton. Nah, Anda berikan tutorialnya, Anda berikan modulnya, nah, Anda berikan frameworknya. Dengan demikian orang bisa belajar dan Anda bisa jual itu menjadi tutorial online Anda, dapat uang juga, ya. Terus e-learning juga sama. Orang ingin dapat uang, ya Anda ajarkan. Jadi melakukan e-learning seperti tadi ya. Terus juga ada apa? Anda juga bisa memberikan tutorial digital marketing. Karena orang saat ini di rumah punya banyak waktu tapi pengen making more money, tapi bingung caranya gimana jualannya. Ya kalau Anda mengetahui dan mengerti tentang digital marketing, ya Anda bisa tawarkan itu, Anda bisa lakukan e-learning dan mengenai digital marketing. Bisa seperti itu. Jadi Anda bisa membuat sebuah tutorial ya dan mengajarkan orang bagaimana caranya mendapatkan uang, atau bahkan mungkin Anda sendiri punya caranya supaya bisa memberikan orang mendapatkan uang tambahan lebih banyak. Bisa jadi Anda juga menjalankan bisnis network marketing. Nah, network marketing pun juga jadi satu bisnis yang menjadi potensi 2021 karena itu memberikan peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan uang dan bisa dilakukan di rumah. Ini keren banget, network marketing. Apalagi selain network marketing, Anda juga bisa membuat sebuah bisnis atau mungkin membuat sebuah franchise ya, franchise bisnis yang murah. Misalnya di bawah budget 5 juta ke bawah. Di mana orang melihat, wow lumayan ya, saya dengan invest sekian, tidak usah mahal, tapi saya punya peluang, opportunity bisnis untuk bisa menjualkan produk ini, ya, dan saya bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Dan bisa dilakukan dari rumah. Nah itu kan keren. Jadi itu nomor 2. Jadi lihat dari ternyata orang punya kebutuhan untuk making more money dari rumah, online. Itu nomor 2 ya. Nah, nomor 3, sebelum saya lanjut nomor 3, ternyata ada bisnis itu kita mesti melihat begini. Kalau Anda bisnis ya, Anda pebisnis pengusaha itu bisa dari berbagai macam, tadi kalau lihat berbagai potensi, tapi berbagai macam tipenya. Anda bisa jadi creator atau yang menciptakan produknya. Misalnya tadi contoh, Anda bikin aja tuh hand sanitizer sendiri, bahan-bahannya Anda campur-campur, lalu packagingnya Anda beli, ya kan? Sehingga Anda bisa jual sendiri dengan merek Anda. Anda creator. Lalu Anda creator, Anda cari reseller. Bisa begitu, ya. Cari distributor, boleh juga. Atau Anda jual langsung ke user, bisa juga begitu. Anda creator. Atau Anda jadi distributor. Ya, Anda jualkan produk orang lain. Atau Anda kolaborasi dengan orang yang produksi. Orang lain produksi bikin kue, Anda yang jualin karena Anda ngerti digital marketing. Bisa begitu tipenya. Atau Anda dropship, bisa seperti itu. Jadi macam-macam tipe bisnis yang bisa Anda lakukan. Tapi fokus kepada kebutuhannya orang-orang atau market yang saat ini ada. Jadi nomor 2 tadi adalah making more money, ya. Nah, sekarang nomor 3, orang juga sekarang market itu sekarang inginnya refreshing, ya, karena di rumah juga wah mungkin banyak kerjaan dan sebagainya, pengen agak keluar rumah juga, ya, walaupun memang sekarang ya harus dibatasi dan sebagainya. Tapi intinya orang juga refreshing, ya, dan tetap refreshing, tetap mereka bisa aktivitas juga. Gimana cara refreshing dan tanpa mahal, dan juga mereka bisa mungkin relax gitu ya. Satu, mereka bisa main game. Kalau Anda ngerti tentang bagaimana membuat game yang mudah dan sebagainya, Anda bisa bikin game online gitu kan. Itu jadi satu peluang bisnis, game online. Terus apa lagi? Gardening, ya, senang berkebun. Ya udah, jual tanaman-tanaman organik dan sebagainya. Berarti itu juga jadi satu potensi bisnis karena orang ya daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, ya udah berkebun. Nah, itu jadi satu bisnis, Anda bisa tawarkan itu dan bisa Anda berikan servis pelayanan ke rumah-rumah, ya, tamannya dibagusin lagi, dikerenin lagi gitu kan, ditambah dengan tanaman-tanaman yang bagus, yang cukup wow, keren banget, ya itu bisa jadi peluang bisnis juga, ya kan? Memberikan jasa untuk membersihkan tanaman, membersihkan taman yang ada di rumah, itu juga satu bisnis, ya. Ataupun mendekor rumah, mendesain rumah lagi, memberikan warna-warna tersendiri dan sebagainya, Anda bisa tawarkan itu juga. Ya, itu juga keren. Atau juga Anda bisa begini, karena orang di rumah juga mengubah rumahnya, ruang tamunya atau ruang apalah satu ruangan kosong jadi kantor gitu kan. Anda bisa tawarkan produk-produk yang bisa dibuat kantor di rumah. Jadi working from home, Anda tawarkan produk-produk itu. Misalnya apa? Misalnya green screen gitu kan, atau lighting atau apapun sehingga orang bisa kerja dari rumah, ya, dan sebagainya. Itu adalah potensi berikutnya. Wow, kalau kita melihat dari angle itu, ternyata banyak sekali bisnis yang kita bisa lakukan, ya. Keren ya. Jadi lihat dari angle orang refreshing, tapi mereka juga ingin melakukan hal-hal kegiatan di rumah, dan bisa jadi mereka mengubah rumahnya menjadi tempat kerja, mengubah rumahnya menjadi lebih keren, ya, tamannya jadi lebih bagus dan sebagainya. Oke, itu nomor 3. Nah, nomor 4 adalah tentang bahwa
market itu juga ingin, atau orang-orang di rumah juga ingin belajar new skill, belajar hal-hal baru, belajar skill-skill baru. Nah, apa aja yang bisa Anda berikan kepada mereka? Ya macam-macam, skillnya macam-macam. Ingin belajar cara masak, ingin belajar cara bikin kue, ingin belajar gambar, ingin belajar bahasa juga bisa, ingin belajar bisnis, ingin belajar macam-macam, ya kan? Jadi Anda bisa tawarkan skill-skill atau pembelajaran-pembelajaran baru kepada market, karena orang itu banyak di rumah dan ingin banyak belajar, dan dari rumah. Ya bisa jadi makanya YouTube itu makin banyak orang yang nonton, karena orang di rumah punya banyak waktu dan bisa nonton gitu kan. Jadi kalau itu tentang hal-hal yang lebih bermanfaat, apalagi ngarahin ke skill, pasti orang cari. Dan kalau Anda skillnya memang bagus sekali, pasti orang akan bayar juga, karena untuk mendapatkan skill tertentu itu memang harus ada investasinya gitu ya. Itu paling penting ya. Misalnya copywriting lah, skill copywriting itu boleh juga tuh, karena keren banget. Karena zaman sekarang skill yang salah satu yang harus dikuasai adalah copywriting. Bagaimana mempengaruhi orang secara positif, tetapi by tulisan, dengan tulisan-tulisan yang kata-kata yang ngena ya, yang gokil, yang pas gitu kan, orang terpengaruh secara positif. Nah, itu penting. Jadi skill copywriting itu juga bisa Anda jual ya, karena orang ingin belajar hal-hal baru, skill-skill baru. Nah, itulah harus lihat. Jadi ternyata itulah potensi-potensi bisnis kalau kita melihat dari sudut pandang keinginan orang apa. Itu nomor 4. Nomor berikutnya adalah nomor 5, logistik ya, pengiriman. Jadi orang juga di rumah ya kirim sana, kirim sini, kirim parcel, kirim makanan, kirim ya macam-macam lah, dokumen dan sebagainya, kirim-kirim. Jadi logistik ya. Apakah Anda bisa jadi bisnis yang bisa kirim jasa kiriman gitu ya? Yang mungkin ya memang saya tahu banyak juga jasa kiriman yang sudah ada, tapi pikirkan coba, kira-kira Anda bisa punya keunggulan apa yang bisa Anda berikan ke market ya. Mungkin bisa jadi flat gitu loh, harganya satu hari ini flat, mau jauh dekat harganya flat. Wah, kalau gitu saya rugi dong coach. Bukan masalah ruginya, yang penting Anda dapetin customer dulu. Setelah dapetin customernya, nanti Anda bisa brandingkan meningkat gitu kan, bertahap. Yang penting sekarang dapat dulu customernya, dapat dulu brandnya, dan reputasinya naik. Bisa jadi begitu. Untuk mendapatkan pasar, Anda kasih harga flat dulu dengan pengiriman cepat dan customer service yang juga cepat respons. Bisa jadi begitu. Bisa jadi itu bisa mendisrupt beberapa perusahaan-perusahaan pengiriman ya, yang saat ini mungkin mereka juga sudah punya nama. Tapi Anda juga kalau memang ingin bermain di sana, Anda juga bisa lihat, dan Anda bisa melihat kompetitor, lihat dari SWOT-nya juga bisa. Intinya supaya Anda bisa mempunyai keunggulan ya. Tapi kalau mungkin yang paling gampang adalah main di harga dulu. Tapi coach kan pernah bilang jangan main harga. Iya, tapi ini beda ya. Jadi itu harga itu adalah kadang-kadang gini, orang bedain dengan perang harga dan pricing strategi. Perang harga is another thing, tapi ini namanya pricing strategi. Bagaimana kita memposisikan price kita sedemikian sehingga kita bisa unggul dulu ya saat ini, supaya orang switching dulu. Setelah switch, pelan-pelan bertahap Anda naikkan brand dan reputasi. Dari demikian orang akan mulai lebih loyal ke perusahaan Anda. Ya, nanti itu kita bahas mungkin di tips video selanjutnya mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan ya kualitas branding kita. Oke, next. Nah, itu tadi mengenai logistik ya. Terus, nah orang juga di rumah ingin tetap stay in shape. Jadi tetap rapi, tetap keren badannya gitu kan, tetap wah pokoknya oke lah gitu kan, tetap trendy dan sebagainya. Jadi orang tetap stay in shape gitu kan. Nah, jadi intinya Anda juga bisa menawarkan produk-produk yang dimana walaupun di rumah Anda tetap terkesan bagus, rapi, ya keren, trendy. Jadi mungkin pakaian-pakaian rumahan, ya piyama-piyama rumahan, baju rumahan, tapi yang tetap trendy, ya sesuai dengan zaman sekarang, dengan warna-warna sekarang, fashion trend sekarang, bisa jadi begitu kan? Jadi orang tetap walaupun mereka lihat Instagram terus, tiap hari liatin marketplace dan sebagainya, lihat-lihat baju, tapi di situ Anda tawarkan baju rumahan yang keren gitu loh. Balik lagi, Anda bisa jadi creator, memang ciptakan produknya, Anda bikin sendiri, bahannya Anda jahit sendiri dan sebagainya, desain motif semuanya Anda desain, polanya juga Anda bikin sendiri, Anda bisa jadi creator, Anda bisa jadi distributor, atau Anda bisa jadi ya udah Anda yang jualin deh, orang lain yang bikin produknya Anda yang jualin, bisa begitu ya. Anda bisa jadi dropship juga bisa, dropshipper ya. Tapi intinya itu ya, fokus ke ternyata orang di rumah pun ingin terlihat cantik, ingin terlihat menarik, ingin terlihat trendy. Ya udah, jual baju-baju rumahan yang keren, atau jaket-jaket yang bisa dipakai di rumah, atau mungkin ya baju-baju rumah lah yang santai-santai. Dan mungkin orang sekarang kerja dari rumah, ya udah baju untuk kerja dari rumah tuh apa? Bisa jadi dari situ.
ya, bisa masuk ke sana. Bukan hanya fashion, macam-macam. Bisa jadi skincare juga mungkin yang digunakan di rumah, bisa jadi begitu kan? Karena di rumah kena AC terus atau gimana, ya mungkin perlu skincare tertentu. Ya itu juga bisa ditawarkan. Balik lagi, Anda bisa jadi creator, ciptakan sendiri, Anda bisa jadi distributor, reseller, ya, atau Anda bisa jualin produk orang lain, ya, yaitu distributor lah, reseller, ya, atau diet program. Nah, diet program juga keren, karena orang tetap ingin stay in shape gitu kan, di rumah nih makan terus nih, wah banyak waktu dan sebagainya, ngemil terus, ya tetap harus ada diet program. Siapa tahu Anda punya satu program diet, atau mungkin makanan-makanan diet yang bisa ditawarkan kepada market, sehingga orang, oh iya ya lumayan nih, ada program nih, mungkin dalam sebulan Anda tawarkan makanan-makanan yang sehat, yang benar-benar khusus diet. Balik lagi, Anda bisa jadi creator, bikin sendiri makanannya, racik sendiri, masak sendiri, kirim sendiri, bisa begitu Anda creator, atau Anda bikin sendiri, tapi Anda minta orang yang tolong mereka jualkan, mereka bisa sebarkan dan komunikasikan ke orang-orang lain, bisa begitu Anda cari reseller, ya. Atau Anda, wah saya nggak tahu nih makanan sehat, ya udah saya punya temen nih yang mereka bikin makanan sehat, ya udah saya jualin punya mereka, bisa begitu juga. Tapi diet food itu juga merupakan potensi bisnis 2021, ya. Mungkin yang kedepannya, karena orang tetap ingin sehat gitu kan, walaupun di rumah terus, ya. Jadi itu penting, oke? Nah, itu nomor 6. Nah, berikutnya, nomor 7. Nomor 7, orang juga ingin terus bisa, ya karena di rumah ya, tetap di rumah, tapi mereka juga tetap harus ada kebutuhan itu kan perlu terus ya. Jadi kebutuhan harian, kebutuhan mingguan. Jadi supermarket lah, harus ke supermarket, harus beli kebutuhan groceries ya, sampo, sabun, pokoknya kebutuhan sehari-hari di rumah. Nah, mereka belinya di mana? Ya, kalau Anda tawarin, ya mereka nggak usah keluar dari rumah deh, ada tukang sayur yang lewat tapi bisa online pesan dari aplikasi, itu juga satu peluang bisnis. By the way, wah saya nggak punya sih, saya nggak tahu jualan sayur apa, tapi Anda bisa buat aplikasinya. Ya udah, Anda connect sama orang yang jual sayur, Anda bilang, pakai aplikasi saya, nanti orang bisa pesan dari aplikasi ini dan Anda bisa tawarin sayur-sayur Anda lewat aplikasi ini dan langsung masuk ke handphonenya orang-orang yang ada di rumah-rumah. Jadi orang-orang yang di rumah tidak perlu harus pesen sayur ke pasar atau harus ke pasar beli, tapi bisa dari aplikasi. By the way, mungkin sudah ada bisnis ini ya, tapi mungkin kalau Anda juga punya satu keunikan, misalnya Anda spesialisnya misalnya di sayur gitu, bener-bener sayur gitu kan, sayur dan buah, udah masuk di situ aja, sayur dan buah online, bikin aplikasi. Mungkin bisa seperti itu ya. Jadi kebutuhan sehari-hari bisa buy online, ya kan? Anda bisa ciptakan sendiri atau Anda punya satu aplikasi, pokoknya apalah, orang bisa pesan online dari Anda. Nah, atau kalau Anda toko biasa, toko retail, ya Anda buatlah satu aplikasi yang bisa dijangkau oleh banyak orang di rumah. Gimana caranya? Simpel-simpel dulu aja. Sistem by WA dulu aja misalnya. Sesimpel itu, bisa begitu. Tapi Anda bisa melayani kebutuhan-kebutuhan di dalam lokasi Anda. Itu pun perlu. Daripada orang harus ke supermarket, ya, atau harus kemana kan, jauh lagi gitu kan. Tapi kalau bisa pesan lewat handphone, lebih mudah. Anda bahkan bisa pesan sayurnya mau apa, langsung dikirim dan sebagainya, buahnya, dagingnya dan sebagainya Anda lengkapi, bisa seperti itu juga. Jadi macam-macam bisa Anda lakukan untuk kebutuhan groceries ya. Jadi kebutuhan hari-hari, daging, sayur, buah, telur dan sebagainya gitu kan. Juga mungkin sampo, sabun, itu juga mungkin kebutuhan kemingguan yang harus disediakan di rumah. Ya, frozen food itu pasti. Oke? Nah itu. Terus nomor 8. Orang juga tetap ingin populer. Orang juga tetap ingin bisa berkembang bisnisnya. Orang juga tetap ingin bisa nambah followersnya, subscribersnya. Berarti Anda bisa tawarkan apa di situ? Ternyata orang pengen lebih dikenal, pengen lebih populer, dan orang ngeliatin TikTok tiap hari, orang ngeliatin Instagram tiap hari, pengen juga ya follower saya naik, pengen juga ya subscriber saya naik. Ternyata Anda punya caranya bagaimana supaya subscribers di TikTok meningkat, subscriber di Instagram meningkat, subscribers di YouTube meningkat. Anda punya caranya, Anda bagikan kepada orang tersebut, pada market, dan mereka pasti akan beli jasa Anda karena memberikan hasil, subscribersnya meningkat, followersnya meningkat dan sebagainya, gitu kan? Jadi Anda mungkin juga orang-orang di rumah juga, orang-orang yang bisnis juga ingin agar produk-produk mereka lebih dikenal. Anda bisa jadi influencer dan menawarkan, karena Anda influencer, ya. By the way, influencer sekarang nggak usah harus gimana. Intinya Anda fokus kepada keunggulan Anda aja. Anda misalnya jago apa? Jago bikin hal-hal yang lucu gitu kan. Anda jago melawak, ya udah Anda lakukan itu aja. Lalu ternyata memang lucu dan orang seneng, ya sudah. Siapa tahu dengan dari demikian orang pengen di-review produknya, karena Anda di-review dengan Anda, produknya jadi terbawa fun dan lucu, dan orang jadi seneng lihat produknya. Jadilah beli. Bisa jadi begitu. Jadi intinya Anda bisa jadi influencer juga. Jadi bisa otentik, bener-bener Anda yang
punya, satu-satunya Anda yang miliki. Nah, karena otentik itu benar-benar hal yang dicari oleh customer. Customer sekarang tuh cari yang unik-unik, benar-benar cari yang one of a kind deh, satu-satunya. Maka kalau kita lihat TikTok, itu benar-benar personal brandingnya main sekali ya. Orang benar-benar, wah benar-benar beda banget, unik satu-satu gitu, beda-beda. Ya, walaupun bicaranya sama. Misalnya orang nyanyi lagu yang sama, tetapi dengan dinyanyikan sama orang ini nadanya jadi begitu. Dinyanyikan sama orang ini nadanya jadi seperti ini. Jadi setiap orang punya keunikan, punya keunggulan, punya talenta yang berbeda. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa Anda lakukan, yang Anda kerjakan kalau Anda mau lihat potensinya. Jadi saya kasih kesimpulan ya. Ada 8 ternyata hal-hal yang orang inginkan dan menjadi problem yang dihadapi oleh market sekarang. 1, market ingin sehat, ingin healthy, ingin hygiene, personal protection. Kedua, mereka juga ingin make money online, ya, mendapatkan uang lebih banyak secara online dari rumah. Nomor 3, mereka tetap ingin refreshing, santai-santai, comfort, convenient dari rumah, ya, tapi mereka bisa mendapatkan hal yang lebih fun gitu loh, mendekor, berkebun ya, dan sebagainya, home exercise gitu kan. Terus nomor 4 adalah mereka juga ingin belajar new skill baru. Nomor 5 adalah logistik, kirim sana, kirim sini, kirim sana, kirim sini gitu ya. Nomor 6 adalah stay in shape, tetap stay beauty, trendy, keren, cantik gitu kan. Makanya diet program bisa laku gitu kan, diet foods bisa laku kayak gitu-gitu ya. Oke, berikutnya adalah orang juga ingin tetap bisa at the comfort of their house, di rumahnya santai, tapi mereka bisa beli barang-barang supermarket, kebutuhan-kebutuhan yang biasa mereka beli seminggu-seminggu ataupun sebulan-sebulan itu bisa didapatkan secara online ya, tukang sayur online kayak gitu-gitu kan ya, dan sebagainya contohnya lah. Terus nomor 8 adalah bagaimana mereka lebih bisa meningkatkan popularitas mereka, jumlah subscribers meningkat, followers meningkat, produk mereka lebih dikenal, maka bisnis-bisnis yang menawarkan jasa untuk menambah followers, menambah subscribers itu pasti akan laku juga. Dan Anda bisa jadi influencer. Nah, banyak sekali yang sudah saya paparkan di topik kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda dan membuat Anda semakin lebih terbuka lagi. Wow, kalau gitu bisnis saya apa? Tentukan bisnis Anda sekarang, ya. Fokus on your passion. Passion itu adalah Anda nggak akan capek, nggak merasa stres kalau Anda lakukan bisnis itu. Karena Anda passion sekali, Anda suka sekali lakukan pekerjaan itu. Jadi lakukan sesuai passion Anda, lihat potensinya, wujudkan mimpinya, dan jangan takut bermimpi besar. Saya Coach Hendra Hilman, sukses selalu, stay healthy, stay safe, salam pengusaha.